belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, kita lanjut. Sebelum memulai materi pembelajaran hari ini tentang IP address, pengamatan IP address versi 4 dan versi 6, kita akan mencoba teknik stop. Stop itu S-nya itu stop, T-nya take a break, ambil napas dalam-dalam ya. Terus O-nya itu observe, P-nya itu proceed atau lanjutkan. Paham ya? Oke, jadi nanti ketika stop kamu diam semua, lepaskan kegiatan, fokus, kemudian pejamkan mata, take a break itu ambil napas dalam-dalam, kemudian lepaskan perlahan-lahan, ya. Terus rasakan keadaan yang sejuk, gitu ya. Terus proceed dan lanjutkan kegiatannya. Oke, kita mulai untuk teknik stop. Pejamkan mata, S-nya stop, berhenti dulu semua dari kegiatan, lepaskan semua. Habis itu pejamkan mata, ambil nafas dalam-dalam, terus keluarkan secara perlahan-lahan. Diulangi, ambil nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan secara perlahan-lahan. Rasakan setiap hembusan nafas yang keluar dan rasakan sejuknya udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Oke. Pikirkan dengan tenang, rasakan kalian berada di sebuah tempat yang nyaman. Bayangkan suasananya suasana pegunungan yang sejuk, ya, di mana di situ angin sepoi-sepoi, ada suara burung-burung yang berkicauan, suara gergicik air. Kalian rasakan semakin nyaman dan semakin nyaman. Rasakan suasana alam pegunungan itu yang sejuk, sehingga kamu semakin nyaman dan nyaman. Oke. Cukup buka mata kalian. Gimana rasanya? Ngantuk tidak? Karena sejuk tadi itu. Kalau bayangkan tempat yang nyaman, maka kita akan merasa rileks ya. Bahkan kalau kita terus di sugesti, bisa jadi tidur. Oke, itulah teknik stop. Jadi kita tuh fokuskan dulu kegiatan ini itu untuk rileksnya, tujuannya untuk rileks. Jadi teknik stop itu untuk merelaksasi kita. Oke, baiklah. Kembali ke sini. Sebelum kita memulai, saya absen dulu ya. Siapa yang masuk dan yang tidak masuk. Adi Isna, Adi Julian, dan Nuraja, San Sarobatin. Ada ya, Alfa ya. Oke. Selanjutnya Daniel. Alhamdulillah. Sarila. Oke, alhamdulillah udah masuk semua ya. Khususnya untuk Daniel dan Sarila ini absennya banyak A-nya ini. Bukan nilai A yang hebat, tapi A-nya ini alfa gitu kan. Oke, nanti diperbaiki lagi absensinya. Daniel dan Sarila semangat. Oke, untuk sebelum masuk ke materi pengalamatan IP versi 4 dan IP versi 6, ini ada beberapa pertanyaan pematik ya. Yaitu apa yang kamu ketahui tentang IP address? Kira-kira ada yang tahu? Apa sih IP address itu? Jom yang tahu? Ya, Danu, apa dan IP address itu? Alamat jaringan komputer yang terhubung ke dalam alamat komputer yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Selanjutnya, kamu udah terbayang belum apa itu IP address?
angka-angka ya. Oke, seperti yang sudah diulas oleh Bapak Fatur ya sebelum di materi-materi sebelumnya, itu berupa angka-angka, yaitu angka numerik ya. Itu bilangannya menggunakan bilangan desimal. Untuk IP versi 4 menggunakan bilangan versi 4 bilangan desimal. Kalau IP versi 6 menggunakan bilangan hexa. Oke, di sini bisa dilihat di fokus ya, di proyektor. Yang akan kita bahas itu di sini ada pengalamatan IP versi 4 dan pengalamatan IP versi 6. Seperti tadi yang udah dibahas ya, untuk IP versi 4 itu menggunakan bilangan desimal. Kalau IP versi 6 menggunakan bilangan hexa. Nah, ini kita pertama memulai dari pembahasan mengenai pengalamatan IP versi 4. IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit ya, dengan panjang bitnya itu ada 32 bit. Kemudian dari 32 bit itu dibagi ke dalam 4 blok ya. Setiap bloknya terdiri dari 8 bit, sehingga 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 atau 8 kali 4 sama dengan 32. Nah, untuk nilai all one-nya dari 32 bit itu maka dihasilkan nilai 255, 255, 255, 255. Nah, ini biasanya 255 ini digunakan untuk subnet mask. Kemudian contoh dari pengalamatan IP pada IP versi 4 ini contohnya 192.168.0.2. Ini dalam bentuk bilangan desimal. Ini contoh desimal. Selanjutnya untuk alamat IP itu dibagi dua, ada network identifier dan host identifier. Ini ada bagian network atau alamat jaringan dan ada bagian host atau alamat komputer host atau klien. Nah, ini untuk pembagian alamat IP address versi 4 itu dibagi ke dalam 5 kelas. Ya, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Untuk kelas A, oktet pertamanya itu dalam bentuk bilangan desimal, yaitu dari 1 sampai 126. Kalau kelas B 128 191. Kelas C 192 sampai 223. Kelas D 224 sampai 239. Terakhir kelas E 240 sampai 255. Ada pertanyaan nih ya. Rentang dari kelas A dan kelas B itu kelas A sampai 126, sedangkan kelas B itu dari 128. Ada yang aneh nggak? Ada. Apa tuh? 127 itu kemana? Kenapa nggak masuk kelas A maupun kelas B? Kenapa kira-kira? Ada yang jawab? Look back. Jadi alamat IP 127 kenapa nggak dipakai? Karena dipakai untuk look back jaringan. Oke, lanjut. Perhatikan ya slide-nya. Nah, di sini untuk kelas A itu bit pertamanya dari 0 ya. Sesuai dengan panjang net ID 8 bit dan panjang hostnya 24 bit. Jadi karena IP versi 4 itu dibagi ke dalam 4 blok. Blok pertama itu network, 3 blok berikutnya itu host. Atau di sini kalau dalam bit berarti satu blok itu isinya kan 8 bit kan? Nah, 3 blok berikutnya berarti 8 kali 3 yaitu 24 bit.
mempunyai range itu rentangnya itu ya dari 0 sampai 127 rentangnya. Berarti dari 1 sampai 127. Nah, ya kan? Ini range-nya. Berarti yang masuk kelas A itu berarti dari 1 sampai 126. Nah, contoh di sini alamat IP kelas A itu 112. Nah, kita melihatnya mana itu kelas A, kelas B, kelas C itu pembagian itu bisa dilihat dari blok pertamanya. Dilihat angka blok pertamanya ini masuknya kelas mana? Kelas A, B, C. Ya, karena di sini 112 atau 112. 112 itu kan masuk ke rentang antara 1 sampai 126. Maka 112 itu masuk ke dalam kelas A. Pada IP tersebut 112 sebagai network ID, sedangkan 12.0.4 sebagai host ID atau alamat komputer di dalam sebuah jaringan. Net ID itu alamat jaringan ya, alamat jaringan, sedangkan host ID itu alamat komputer di dalam jaringan. Ilustrasinya kalau kalian di dalam kelas, maka network ID itu alamat kelas. Contohnya kelas 10 TKJ 1, TKJ 2, dan TKJ 3. Sedangkan hostnya itu alamat meja. Alamat meja di dalam kelas. Paham ya? Jadi network address itu alamat jaringan, sedangkan host address alamat komputer di dalam jaringan. Selanjutnya untuk kelas D itu terdiri dari untuk network addressnya itu 16 bit pertama atau 2 blok pertama ya. Sedangkan sisanya 2 blok berikutnya atau 16 bit berikutnya adalah porsi host. Karena kita saat ini sedang belajar mengenai full class atau pembagian ke dalam kelas-kelas penuh. Range-nya atau rentangnya dari 128 sampai 191. Contoh alamat IP-nya 167, 121.2.1. Kenapa 167 masuk ke kelas B? Oke, karena masuk ke dalam rentang 128 sampai 191. Dari alamat 167, 121.2.7 network address-nya berapa dan? Oke, network address-nya 167.121. Sedangkan alamat hostnya atau alamat komputer di dalam jaringannya 2.7. Jadi kelas B itu gampang dibelah jadi 2 gitu kan. 16 bit pertama alamat network, 16 bit berikutnya alamat host. Oke, lanjut ke kelas C. Kelas C itu memiliki bit range-nya di antara 192 sampai 223. Ya. Jadi kelas C itu range-nya itu dari 192 sampai 223. Untuk network address-nya itu terdiri dari 3 oktet pertama. Ya, 3 oktet, satu oktetnya itu kan 8 kan, 8 kali 3 berarti 24 bit pertama itu adalah alamat network atau alamat jaringan, sedangkan 8 bit berikutnya itu alamat host. Contohnya di sini 192.168.0.2. Net ID-nya adalah 192.168.0 karena porsi hostnya itu all zero kan kalau nyari network. Sedangkan host ID-nya atau alamat komputer di dalam jaringan kelas C yaitu 2. Oke, ini selanjutnya pengalamatan IP versi 6. Ya. Adalah sebuah pengalamatan jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP. Berarti sama kayak IP versi 4 kan? Menggunakan protokol internet versi 6.
kenapa ada IP versi 6? Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa ada IP versi 6? Kenapa alasannya? Diciptakan IP versi 6 tuh ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Saya tahu? No? Karena IP versi 4 itu terbatas, ya, jumlahnya hanya sekian miliar. Sedangkan pertumbuhan manusia di dunia itu udah bermiliar-miliar. Bahkan satu orang aja itu bisa jadi memiliki lebih dari satu alamat jaringan, lebih dari satu perangkat. Contoh misalnya ada yang aja punya HP 2, laptop 1. Berarti kalau dikasih alamat udah 3 satu orang. Sehingga dirasa untuk jangka ke depan maka IP versi 4 itu akan habis karena cuma 32 bit ya. Maka diciptakanlah IP versi 6 di mana itu panjang bitnya itu 128 bit. Berarti berapa kali lipatnya? 4 kali lipatnya dong. Ya kan? 4 kali lipatnya dari IP versi 4. 32 kan? 3 kali 4 itu 120. Ya kan? 2-nya kali 4 8, 128 berarti 4 kali lipat. Bayang kan? Mungkin udah triliunan lah IP versi. Sehingga di masa yang akan datang, di masa depan IP versi 6 itu masih bisa dipakai. Mungkin sampai kiamat ya. Kita nggak tahu. Oke. Dari IP versi 6 ini panjang bitnya itu 128 bit dibagi ke dalam 16 blok. Setiap bloknya 16 atau 8 ya? 8 blok, setiap bloknya terdiri dari 16 bit. 16 kali 8 128. Kalau bayangin kalau yang tadi kan cuma 4 blok, sekarang jadi 8 blok. Tadinya setiap bloknya 8, sekarang setiap bloknya 16. Maka pada IP versi 6 itu bilangan yang digunakan itu menggunakan bilangan heksa. Bilangan heksa itu bilangannya itu 0 sampai 9 itu menggunakan angka ya. Sedangkan dari 10 sampai 15 menggunakan huruf. Berarti 10 apa hurufnya? A. 11 B. 12 C. 13 D. Dan seterusnya sampai 15 itu F. Ya, 15 F. Dalam IP versi 6 alamat 128 bit dibagi ke dalam 8 blok ya, berukuran 16 bit. Jadi satu blok itu terdiri dari 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Nah, iya, heksadesimalnya 4 digit. Contoh misalkan A8 C5 ya. Karena setiap masing-masing bilangannya itu 4 bit, 4 kali 4 maka 16, totalnya 16 bit. Berukuran 4 digit, setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karena format notasi yang digunakan oleh IP versi 6 juga sering disebut dengan kolon heksadesimal format. Berbeda dengan IP versi 4 yang menggunakan dot desimal format. Paham ya? Kalau di IP versi 4, contohnya 192.168.0.1 dot itu titik ya. Tapi pada IP versi 6 pemisahnya itu menggunakan titik 2 atau di sini namanya kolon heksadesimal format. Pakai titik 2. Misalkan contohnya
5BC 1.2 FFD 4.2 dan seterusnya sampai maksimal itu 8 blok. Tapi kalau misalkan dalam itunya 00 4 kali itu bisa disingkat titik 2 aja. Titik 2 aja. Jadi kalau di belakangnya itu 000 maka bisa disingkat penulisannya itu pakai dengan double titik 2. Ini contoh alamat IP versi 6 dalam bentuk bilangan biner. Baca nggak? Nggak ya? Nah ini dalam bentuk contoh bilangan heksadesimal dari IP versi 6. Ini bloknya ada blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 blok. Setiap bloknya terdiri dari 4 digit. Tapi ini bukan biner ya, bilangan heksa. Kalau dikonversi ke biner, maka setiap digitnya bilangan heksa ini terdiri dari 4 biner. Contoh 2. 2 itu kalau dikonversi ke heksa, berarti ke biner, maka 2 itu binernya menjadi berapa? Ada yang bisa jawab? 2. Apa ya? 2 heksa dirubah ke biner, maka binernya berapa? 0100. 0100 ya bukan 2, 4 itu. 0010. Nah, 0010. Ya kan? 0 yang pertama kan 8. 0 kedua 4. Baru 1 kan nilainya 2 kan? 0 lagi. 4 kali 4 jadi 16 bit. Satu bloknya itu terdiri dari 16 bit. Sedangkan di sini jumlah bloknya ada 8. Berarti 16 kali 8. Maka panjang IP versi 6 itu 128 bit. Ini jenis-jenis pengalamatan pada IP versi 6. Ada alamat unicast dan ada alamat multicast. Unicast itu digunakan untuk jaringan point to point ya. Jadi satu titik ke titik lagi. Maka unicast harus beda. Dalam multicast itu menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket ke data banyak host yang berbeda dalam grup yang sama. Artinya digunakan dalam komunikasi one to many dari satu komputer ke komputer yang lain. Dari satu titik ke banyak one to many. Kalau di sini point to point ini 1 ke 1. Kalau unicast, kalau multicast dari 1 ke banyak. Atau point to multiple point. Alamat anycast. Ternyata tadi ada multicast, ada unicast, multicast, dan anycast. Ini penjelasannya menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one to one of many. Ngerti gak? Pengertiannya? 1 ke 1 dari banyak. One to one of many. Dan 1 ke 1 dari banyak. Alamat ini juga digunakan hanya sebagai alamat tujuan, destination address, dan diberikan hanya kepada router, bukan kepada host-host biasa. Ini ada beberapa perbandingan pada tabel berikut ya. Perbandingan antara alamat IP versi 6 dengan IP versi 4. Ya, ada yang salah ya di sini ya. Panjang alamatnya 32 bit. Harusnya di sini berapa? 128 bit. Oh, ini kelasnya A, B, C, D, E. Ini 2 pangkat 128. Menggunakan kelas alamat di sini tidak menggunakan.
digunakan. Multiplikasinya ada dan tidak ada. Baca ya di sini perbandingannya. Kemudian di sini Internet Protokol versi 4 atau IP versi 4. Ini IP versi 6 memiliki format header baru, range alamatnya ini sangat besar, konfigurasi pengalaman secara stateless dan stateful, built-in security, dukungan yang lebih baik dalam hal QoS, protokol baru untuk internet node, extensibility, aksesibilitas yaitu versi 6. Kesimpulannya, alamat IP versi 4 sering disebut dengan IP v4 tulisannya ya. Kalau kita lihat di pengalaman komputer itu IP v4 maksudnya version, V-nya itu version atau versi 4 adalah sebuah jenis pengalaman jaringan yang digunakan di dalam protokol jaringan TCP/IP yang menggunakan protokol IP versi 4. Jadi IP versi 4 itu digunakan dari mulai jaringan skala kecil, sedang, menengah, dan besar. Tapi itu dirasa masih kurang kalau misalkan untuk memenuhi kebutuhan alamat IP di seluruh dunia. Maka diciptakanlah IP versi 6. Panjang binarnya itu 22 bit. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini itu ya pengenalan IP versi 4 dan IP versi 6. Tahu ya bedanya ya antara IP versi 4 dengan IP versi 6. Bisa bedain nggak? Bisa. Oke. IP versi 4 itu menggunakan bilangan desimal. Nah, kalau IP versi 6 menggunakan bilangan panjang bit IP versi 4 berapa? 32. Kalau IP versi 6 128. IP versi 4 dibagi ke dalam berapa blok? 4 blok. Kalau IP versi 6 8 blok. Setiap blok IP versi 4 terdiri dari berapa bit? 8 kali 4 ya 2 ya. Kalau IP versi 6 setiap bloknya terdiri dari 16. Oke, kalian juga bisa menyimpulkan perbedaan antara IP versi 4 dan IP versi 6. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Bapak rasa cukup ya. Nanti kita lanjut materi berikutnya di pelajaran berikutnya. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini dan atas partisipasinya. Untuk materi hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat dan jaga kompak selalu. Terima kasih semuanya. Sudah selesai. Sudah.